Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar maupun penonton RRI di mana saya berada, kembali lagi bersama saya Anugrah Pandey, dan dalam saat ini kita berada dalam acara Sulut Bicara, dan dalam edisi 9 Februari 2026. Dan hari ini kita spesial dialog Sulut Bicara. Kita berada di kantor BPMP Sulawesi Utara dan akan kita bahas terkait SPMB dengan topik transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi. Dan saat ini sudah hadir bersama kami para narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama saya sebut dengan kasih Ibu Dr. Daisy Sampul, Eskom MSI, sebagai Kepala Subbagian Umum BPMP Sulawesi Utara. Selamat pagi Bu Daisy. Selamat pagi. Iya, terima kasih Ibu sebagai tuan rumah sudah bersedia untuk kami tempatkan untuk kita dialog pada pagi hari. Terima kasih Bu. Selamat datang di BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Iya, baik Bu. Dan juga didampingi dengan Bapak Dance David Taula MPD sebagai PIC SPMB BPMP Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak David. Ya, selamat pagi. Ya. Salam sehat. Juga hadir bersama kami Pak Bravo Turangan ST sebagai Kepala Balai Teknologi Informasi, Komunikasi dan Media Pembelajaran Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang Pak Bravo di BPMP Sulawesi Utara. Terima kasih, selamat pagi. Iya. Pendengar, penonton RRI di mana saya berada, berbicara tentang SPMB. Ini seperti kita ketahui bahwa merupakan pergantian nomenklatur dari PPDB yang pada tahun lalu Menteri Mendikdasmen Pak Abdul Muti telah meresmikan sistem baru, yaitu sistem penerimaan murid baru. Dan seperti kita ketahui bahwa sistem yang baru ini merupakan transformasi terkait penerimaan murid baru untuk dilakukan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan saat ini di Sulawesi Utara kita akan membahasnya lebih detail bagaimana mekanisme maupun implementasi dari program ini berkaca dari pelaksanaan tahun lalu yang sudah diresmikan oleh Mendikdasmen. Dan untuk lebih jauh, tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke mungkin Ibu Daisy yang mungkin sebagai mewakili BPMP Sulawesi Utara. Kira-kira Bu melihat urgensi dari transformasi SPMB ini, dari zonasi dalam program PPDB itu terus kita menuju ke kualitas dan prestasi dalam SPMB ini. Kira-kira dari pandangan Ibu sebagai Kepala Subbagian BPMP Sulawesi Utara melihat urgensi transformasi PPDB zonasi ke sistem domisili dalam SPMB 2025-2026 ini seperti apa Bu? Silakan Bu Daisy. Baik, terima kasih. Jadi setiap tahun semua satuan pendidikan ini melaksanakan proses penerimaan murid baru. Nah, sejak tahun lalu, tahun 2025, Kementerian kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pak Menteri mengeluarkan peraturan Menteri nomor 3, yaitu tentang sistem
penerimaan murid baru yang diterapkan sejak tahun lalu. Nah, di awal tahun ini, di bulan Januari juga, tepatnya di tanggal 19 Januari, dikeluarkan juga surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD Dasmen, tentang sama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Jadi sejak tahun lalu aturan sudah dikeluarkan, jadi tadi ada pengantar yang dulu PPDB, sekarang sistem penerimaan murid baru. Nah, kami sebagai unit pelaksana teknis, kami adalah BPMP Provinsi Sulawesi Utara, UPT dari Kemendikdasmen yang ada di Sulawesi Utara. Ini menjadi tugas kami untuk sosialisasi, pendampingan, advokasi, bahkan sampai pada monitoring dan evaluasi. Nah, yang menjadi bahasan kita dalam sulut bicara hari ini tentang SPMB ini adalah salah satu dari 9 program prioritas Kemendikdasmen yang harus kami kawal di Provinsi Sulawesi Utara. Kalau bisa saya menjelaskan sedikit tentang program prioritas ini, karena ini menjadi program yang kami harus tuntaskan, kawal di tahun 2026 ini, yang salah satunya adalah SPMB. Itu program prioritas yang pertama adalah revitalisasi ke sekolah, digitalisasi pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, kemudian SPMB yang akan kita kupas tuntas di pagi hari ini, penilaian pembelajaran, kemudian ada MBG, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian ada satu yang baru yang harus kami kawal yaitu Pekan Olahraga Siswa, dan yang terakhir adalah BOS Kinerja. Nah, topik kita untuk SPMB ini sangat penting kita bahas mulai bulan Januari ini, karena tadi ini menjadi penting karena untuk pelaksanaan SPMB sekarang ini ada 3 tahapannya, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Sangat penting, dan tadi PPDB ke SPMB dan pada tahun ini yang menjadi sedikit berbeda dengan tahun kemarin, yaitu di salah satu jalur, karena ini ada 4 jalur untuk SPMB. Yang pertama domisili, yang kedua ada prestasi, kemudian juga ada mutasi. Yang tadi yang khusus untuk prestasi ini sedikit berbeda, karena prestasi di tahun 2026 ini kita akan menggunakan juga hasil dari TKA, walaupun TKA yang sudah dilaksanakan tahun lalu adalah untuk jenjang SMA SMK, tahun ini TKA untuk SD SMP yang akan dilaksanakan nanti bulan Maret sampai dengan bulan April, sehingga diharapkan ada hasil dari TKA ini di bulan Mei, dan ini bisa dijadikan salah satu yang akan dinilai pada saat SPMB nanti yang pelaksanaan akan dimulai sekitar bulan Juni-Juli. Nah, yang dilihat juga di jalur prestasi ini yaitu yang berbeda, yaitu prestasi dari murid yang dinilai adalah prestasi ketika dia masuk dalam organisasi, contohnya OSIS dan kepramukaan, ya. Jadi itu yang menjadi sedikit berbeda untuk jalur prestasi yang pelaksanaannya tahun 2025 dan tahun 2026, dan sangat penting kita bahas karena untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan ini semua sudah ada timelinenya, dan kita BPMP Provinsi Sulawesi Utara, dan di sini juga hadir Pak Bravo dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena kita adalah mitra kerja yang selama ini
bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi Utara. Nah, sangat penting kita akan membahas ini karena semua waktu yang diberikan ini kita harus mengikuti tahapan-tahapannya. Jadi seperti itu. Oke. Bu, ini muncul pertanyaan dari khalayak masyarakat Indonesia, makhluk umum. Kira-kira apa perbedaan utama dari PPDB dan SPMB? Kira-kira titik masalah mungkin apabila ada masalah mungkin bisa disampaikan sehingga bisa dirubah nomenklatur menjadi SPMB. Sementara kan titik programnya kurang lebih sama, yaitu penerimaan murid baru. Kira-kira perbedaannya yang konkret seperti apa, Bu? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita beralih dari PPDB ke SPMB, kita bisa juga melihat perbedaan pada presentasi dan jalur-jalur yang masuk di SPMB ini. Presentasi ini juga sudah ditentukan dan sekarang bagaimana pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ini menentukan semua presentasi yang ada pada keempat jalur ini dan semua itu harus total 100%. Dan satu yang diatur di SPMB ini adalah khusus untuk jalur mutasi. Di jalur mutasi perbedaannya ada di situ, di jalur mutasi salah satunya yaitu untuk jalur mutasi ini presentasinya 5%. Dan kewenangan dari Dinas Pendidikan melalui pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting dan kami hadir, BPMP Provinsi Sulawesi Utara hadir pada saat juga kami akan mendampingi ketika pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang pasti untuk Dinas Pendidikan daerah di 15 kabupaten kota ini untuk jenjang PAUD, SD dan SMP dan Dinas Pendidikan Provinsi ini untuk jenjang SMA, SMK. Jadi perbedaannya ketika kami juga mengawal dan pada saat juga pelaksanaan yaitu penentuan untuk jalur-jalur untuk masuk di SPMB. Oke, ya baik. Terima kasih Bu Daisy. Saya ke Pak Bravo yang mewakili dari Dinas Provinsi Sulawesi Utara yang juga kita ketahui sebagai pelaksana teknis dari program ini. Mungkin sedikit berbicara tentang pelaksanaan SPMB di tahun 2025, Pak. Sementara kan SPMB ini kan memang sudah diresmikan di tahun itu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak proses pelaksanaan itu sehingga mungkin itu bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan tahun ini yang sudah kita ketahui sudah dipersiapkan. Silakan Pak sedikit komentarnya. Oke, baik, terima kasih Bapak host dan para pendengar penonton setia RRI di seluruh Sulawesi Utara. Ibu Desi juga selaku tuan rumah dan Pak David. Jadi ketika kita berkaca dari pelaksanaan SPMB di tahun 2025 kemarin, tentu saja apa yang kami rasakan dari regulasi ini adalah yang ditekankan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kita ketahui bersama mulai tahun kemarin itu SPMB itu sudah mulai dilakukan penguncian daya tampung sebelum SPMB itu sendiri dimulai. Ini dari BPMP yang melakukan advokasi. Artinya apa? Ketika daya tampung itu dikunci dan itu harus diumumkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu persis daya tampung sekolah ini seberapa banyak. Dan nanti juga ketika pengumuman yang diterima juga sejumlah daya tampung yang telah diumumkan. Dari prinsip transparansi dan akuntabilitas betul-betul ditekankan dalam regulasi yang terbaru Permendikdasmen 3 tahun 2005. Itu yang kami rasakan tahun kemarin. Dan itu sangat membantu kami di daerah, khususnya Dinas Pendidikan daerah, dengan regulasi yang sangat ketat mengatur sehingga kita punya pegangan untuk melaksanakan SPMB ini dengan secara teratur, tertib dan tentu saja tadi dapat dipertanggungjawabkan ketika semuanya masyarakat bisa memantau ya segala proses SPMB dari mulai proses tadi sudah disampaikan ada 3 proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Dan kita sekarang berada di proses perencanaan. Dan di proses perencanaan ini kami di bawah pembinaan dari BPMP mulai menyusun juknis ya, yang di dalam juga nanti termasuk kita menentukan atau menyusun tadi daya tampung tadi. Jadi daya tampungnya yang sangat menentukan transparansi nantinya ketika SPMB ini dijalankan. Mungkin itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Bravo. Saya ke Pak David sebagai PIC dari SPMB dari BPMP Sulawesi Utara. Pak, melihat proses di tahun 2025 SPMB yang dilakukan mungkin atas kolaborasi dari BPMP dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Bapak mungkin sebagai PIC melihat proses yang berjalan itu seperti apa Pak? Mungkin ada tantangan ataupun ada hal-hal yang baru yang dirasakan setelah berpindah dari BPDB. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Nugra. Yang pertama terkait dengan perubahan dari PPDB ke SPMB, memang kami akhirnya merasa cukup terbantukan. Karena pengalaman ketika PPDB, kita awut-awutan, bahkan menjelang cut off ya Pak Bravo. Kita ingat 31 Agustus 2024 kemarin kita PPDB masih harus berkutat dengan dinas, dengan satuan pendidikan yang melakukan penerimaan melebihi kuota yang ditetapkan. Dan di tahun 2025 kemarin setelah SPMB digulirkan dengan Permendikdasmen 3 tahun 2025, SPMB maksudnya, kita mengalami sedikit kelegaan. Saya bilang sedikit kelegaan, kenapa? Pertama, dinas dengan dilakukannya penguncian Dapodik sedikit terbantukan untuk penetapan calon. Meskipun di daerah khususnya Sulawesi Utara ada salah satu sekolah yang akhirnya masih juga kita harus selesaikan bersama-sama dengan dinas, yakni salah satu sekolah di Siau ya, yang ada sedikit miss yang syukur puji Tuhan itu akhirnya dapat diselesaikan oleh dinas. Dan resisten dari masyarakat juga itu sedikit berkurang dibanding PPDB kemarin. Bahkan ada kesaksian dari beberapa kepala sekolah ketika PPDB itu dilaksanakan, kepala sekolah itu tidak tidur. Ada 3 bulan penuh mereka tidak tenang. Namun ketika ini SPMB dilaksanakan, menurut kesaksian dari kepala-kepala sekolah mereka sudah bisa tenang karena baik sekolah maupun dinas merujuk pada juknis SPMB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dan dikunci di Dapodik. Akhirnya sekolah tinggal menerima berdasarkan kuota yang ada. Itu yang perbedaan dari PPDB ke SPMB kemarin. Dan untuk tahun ini kita masih merujuk pada Permendikdasmen nomor 3 tersebut. Namun untuk penguncian itu masih menunggu dari dinas atau dari daerah dalam rangka penetapan kuota masing-masing satuan pendidikan. Jadi tahun ini dalam tahapan perencanaan, dinas akan menetapkan kuota masing-masing sekolah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari juknis berdasarkan acuan atau ajuan dari masing-masing satuan pendidikan. Dan tahun ini penguncian juga akan dilaksanakan di bulan Juni. Jadi ini direncanakan juknisnya selesai bulan Februari ini, baru Juni itu akan dikunci berdasarkan penetapan juknis daerah. Jadi Dapodik tidak dikunci berdasarkan Dapodik semata, tetapi itu berdasarkan ajuan dari daerah. Mereka akan melihat di dalam juknis itu yang terlampir di sana adalah kuota atau daya tampung. Setiap sekolah itu akan ditetapkan berapa kuotanya untuk masing-masing jalur. Selain SD yang hanya 3 jalur ya, jalur domisili, jalur mutasi dan jalur afirmasi. Untuk sekolah menengah itu memang masing-masing diserahkan ke dinas untuk penetapannya. Dan kemarin masih kami temukan bahwa daerah dalam penetapan persentase masing-masing jalur masih mengacu pada juknis, sehingga jumlah persentase tidak capai 100. Masih capai 90 berdasarkan bunyi permen, sehingga tahun ini diharapkan dinas dalam penetapan itu, daerah dalam penetapan itu segera menentukan
menentukan kuota masing-masing jalur. Jadi misalnya SMA yang 30 untuk domisili, apakah tetap 30, boleh naik tapi tidak boleh turun. Kecuali mutasi, mutasi memang sudah dikunci memang hanya 5%. Dan mutasi ini dalam penegasan kemarin, kebetulan saya baru pulang dari rakor kemarin di Jakarta, khusus untuk mutasi itu bagi anak guru, bukan PTK. Jadi khusus anak guru. Saya kira demikian Pak Anugrah. Ya, baik Pak David. Sebelum kita lanjut, bagi pendengar dan penonton RRI di mana saja berada, perlu diketahui tayangan kita, dialog kita di BPMP Sulawesi Utara saat ini tayang juga di YouTube RRI Manado. Juga bagi siapa yang ingin bertanya ataupun menyampaikan masukan dan bahkan kritikan bisa langsung lewat telepon atau WA di 082195835080. Ya, transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi. Untuk program dari Mendikdasmen sebagai Bapak Ibu Daisy bilang tadi merupakan program prioritas juga. Dari sisi tantangan Bu, saya ke Ibu Daisy, izin Bu. Dari sisi tantangan, kira-kira untuk menghadapi tahun ini Bu, yang akan mungkin sudah dikonsepkan oleh BPMP Sulawesi Utara dan mungkin sudah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, mungkin ada hal-hal tertentu untuk bisa disiapkan untuk dilaksanakan di tahun ini. Seperti apa Bu Daisy? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pasca pelaksanaan SPMB di tahun 2025 yang lalu, kami Kementerian dan BPMP sudah selama ini dari beberapa waktu yang lalu sudah mendata permasalahan yang ada, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu sudah kami antisipasi dengan dikeluarkan surat edaran dari Pak Direktur Pak Dirjen nomor 0301, sehingga dalam surat edaran itu kami sebenarnya sebagai UPT di daerah kami sudah ada beberapa mitigasi resiko ketika tantangan itu akan kami hadapi. Yang pertama, mitigasi resiko kami adalah dalam waktu dekat ini kami BPMP Provinsi Sulawesi Utara akan mengundang PIC SPMB dan operator, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bravo dan Pak David. Jadi SPMB ini menilai semua data, mengambil data dari Dapodik, dan ini adalah satu-satunya sumber data yang ada. Jadi kami sebagai UPT ini bersama-sama dengan dinas akan melihat juga data yang ada dan tantangan mungkin yang bisa yang menjadi tantangan ke depan yang harus kami mitigasi, yaitu yang tadi pada saat di data Dapodik, yaitu untuk daya tampung. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu masih dibuka, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan meminta tambahan untuk rombongan belajar, rombel. Dan di tahun ini melalui Kemendikdasmen dan kami sebagai BPMP ini sudah tidak lagi membuka untuk penambahan dari rombel, sehingga pada saat kami akan mendampingi Dinas Pendidikan untuk menyusun juknis yang akan kami undang dalam waktu dekat ini, tantangan itu sudah harus kami mitigasi, karena itu memang tantangan yang besar yang harus sama-sama kita antisipasi, yaitu penambahan rombel karena pendaftar dari murid itu banyak. Dan tadi Pak David juga sudah menyampaikan ada satu sekolah yang di tahun kemarin menjadi masalah, dan itu sudah kita selesaikan, dan itu tantangan-tantangan seperti itu sudah kami mitigasi ketika kami akan mendampingi satuan pendidikan, mendampingi dinas pendidikan pada saat mereka menyusun juknis, karena juknis berbeda, juknis sekarang ini harus ditandatangani oleh kepala daerah.
Jadi kepala daerah, sehingga tantangan itu harus kami mitigasi dan harus kami hadapi ketika itu memang terjadi lagi. Jadi seperti itu. Oke, baik, menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi ke depan. Tapi pendengar penonton RRI di mana saja berada, kita break sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Sulut Bicara, transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Dewi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, baik, kembali lagi bersama kami dalam Sulut Bicara yang mengangkat tema bertajuk transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi. Kita lanjut dialog saat ini, di mana saya mungkin ke Pak Bravo yang ingin saya tanyakan dari 4 jalur SPMB yang baru ditetapkan ini, di mana ada jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, mungkin ada penambahan persentase Pak. Seperti dari Pak Mendikdasmen katakan, ada penambahan persentase dari jalur-jalur 4 jalur ini. Kira-kira apa saja Pak yang bisa disampaikan dari penambahan persentase ini? Silakan Pak. Oke, terkait persentase tiap jalur ya, tetap kami masih mengacu ke Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Sebagaimana tahun lalu itu yang kemungkinan besar juga akan kita gunakan persentase yang sama di tahun ini. Walaupun juknisnya masih sementara kita susun. Jalur domisili itu 30%. Domisili 30%, prestasi 35%, afirmasi 30%, dan sisanya 5% itu mutasi. Jadi kita pakai semua 100% itu. Dan di situ kalau kita lihat yang paling tinggi persentase bobotnya adalah jalur prestasi 35%. Itu untuk sekolah yang di bawah kewenangan kami, yaitu adalah jenjang SMA. Kalau SMK itu domisilinya 10%, prestasinya 75%, dan afirmasinya 15%. SMK kami tidak buka jalur mutasi. Mungkin itu untuk presentasi yang kami gunakan, hampir pasti kan kita gunakan di Juknis juga tahun ini. Ya Pak, ada yang menarik mungkin dari 4 jalur ini, ada diperhatikan dari sisi kepemimpinan. Mungkin itu kalau nggak salah itu di jalur prestasi. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar sehingga dalam hal kepemimpinan ini bisa diperhitungkan untuk bisa masuk? Silakan Pak. Oke, dalam jalur prestasi itu sendiri ada beberapa komponen, 2 komponen.
yaitu adalah prestasi akademik. Tadi yang menggunakan tahun ini kita akan gunakan TKA, tes kemampuan akademik. Yang kedua, komponen non akademik. Di situ ada prestasi mengikuti kejuaraan-kejuaraan misalnya seni musik, lomba, olahraga, olimpiade dan segala macam. Tapi juga ada satu komponen adalah yang bersangkutan si siswa pernah aktif ya, terlibat dalam kepemimpinan sekolah. Apakah itu OSIS, apakah itu pramuka, ataupun organisasi lainnya di dalam sekolah gitu. Dan memang nanti secara detailnya itu akan kita jabarkan di dalam juknis itu sendiri. Jadi memang ada komponen yang memang bobotnya cukup berpengaruh ketika siswa itu pernah terlibat dalam organisasi sekolah. Kenapa itu dimasukkan dalam prestasi? Ya tentu saja pengalaman siswa ini kan dinilai bagian dari ya prestasi karena dia pernah masuk dalam dalam komunitas kepemimpinan. Dan itu bagian dari prestasi yang diperhitungkan jadi indikator menambah presentasi atau menambah poin dia bisa masuk ke sekolah mana yang dia akan lamar nantinya. Ya baik, terima kasih Pak Bravo. Ini ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana? Iya, halo, selamat pagi. Sulit bicara dengan Cliff Timotoli. Oke, silakan Pak Cliff. Iya, selamat pagi ketiga narasumber ya dari dinas BMT ya. Iya, selamat pagi. Begini Bu, Bapak, yang kemarin-kemarin kan itu dari nomenklaturnya itu kan PPBD kan. Sekarang sudah ganti SPMB. Kalau dari saya sih, maaf ya, mungkin sama saja sih. Tergantung sistemnya itu seperti apa. Karena masih saja terjadi kecolongan dalam arti pernah ada dari Motoling, terus di sekolah itu dari Manado. Itu kan dari Manado kan, sudah jauh, itu kan dari Sonalsi kan. Tapi kira-kira yang bermasalah itu apakah penerimanya itu kayak penyelenggara atau sistemnya yang kurang ketat lah begitu. Jadi dan memang seharusnya itu kalau dari saya berikan kebebasan lah, karena semua yang menentukan itu dari siswa murid itu sendiri kan, karena memilih sekolah yang mana. Karena tujuannya begini Bapak dan Ibu, supaya setiap satuan pendidikan itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, dalam arti meningkatkan kualitas. Apalagi saya tertarik dengan satu program, itu 9 program, dan paling saya tertarik itu penjaminan mutu pendidikan. Berarti di dalamnya itu ada SDM-nya itu seperti guru. Berarti dia tingkatkan kapasitas dan kompetensinya itu harus seperti apa. Supaya kan output-nya itu kan pasti anak-anak didik itu berkualitas dari segi pendidikan. Dan tapi tetap mudah-mudahan sistem yang baru ini betul-betul menyasar dan bisa mengakomodir para siswa murid yang ada di pelosok manapun. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Cliff. Saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari kanal YouTube dari Pak Raziki Akmal Kurniawan. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan narasumber tentang banyaknya keluhan orang tua yang tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit ketika tahun ajaran baru? Terima kasih. Nah, dari dua pertanyaan ini mungkin bisa disimpulkan langsung. Mungkin saya ke Pak Bravo, bisa sedikit komentar Pak. Nanti mungkin ada tambahan dari narasumber lain. Oke, baik, dari dua pertanyaan tadi yang bisa saya tangkap ya, dan bisa saya sampaikan di saat ini. Memang SPMB ataupun PPDB sebelum apapun namanya itu, selalu tiap tahun itu ada isu yang muncul ya menjadi isu seksi adalah label sekolah favorit. Justru ini sebenarnya yang menjadi masalah untuk kita semua. Karena sebenarnya tidak ada lagi sekolah favorit. Kita dorong semua sekolah itu favorit. Ya, semua sekolah merata-rata. Karena label sekolah favorit itu maka dimunculkanlah tadi jalur domisili. Artinya apa? Supaya untuk memeratakan siswa masuk ke sekolah terdekatnya, tidak menuju ke satu sekolah yang dianggap sekolah
Favorit. Katakan ada sekolah favorit kalau kita akan. Bagaimana kalau siswanya berbondong-bondong ke sekolah itu? Sedangkan di sekitarnya itu ada sekolah lain, masih ada sekolah negeri lain, masih ada sekolah swasta lain. Makanya dibuatlah sekolah domisili. Artinya domisili itu diprioritaskan berdasarkan kakak mendaftar di sekolah terdekat. Tadi misalnya katakan ada yang dari Manado ke mendaftar sekolah di Motoling. Dimungkinkan. Kenapa? Karena ada jalur lainnya juga yang dimungkinkan tidak menggunakan domisili. Contohnya jalur prestasi. Jalur prestasi itu tinggal ditalaut mendaftar di Manado silakan. Yang penting dia memenuhi syarat kriteria memenuhi kriteria komponen-komponen tadi, prestasi tadi. Jadi sekali lagi prestasi silakan mendaftar di Sulawesi Utara, tapi khusus domisili ditentukan dengan domisili alamat tinggalnya berdasarkan kakak terdekat dengan sekolah. Jadi kita memprioritaskan warga sekitar yang ada di seputaran sekolah. Sekali lagi kita coba menghilangkan pelan-pelan label sekolah unggulan itu saya rasa tidak ada lagi. Karena semua sekolah kita sekolah unggul, diintervensi dengan kebijakan yang sama, kurikulum yang sama, pelatihan yang sama. Jadi semua tadi BPMP juga melakukan program-program peningkatan mutu ke semua sekolah yang ada di Sulawesi Utara. Apakah swasta, apakah negeri. Itu intinya SPMB supaya ada keadilan pemerataan akses pendidikan. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Pak Bravo. Ada pertanyaan juga dari via WhatsApp. Mungkin ini saya ke Ibu Daisy. Pertanyaan dari Aprilia di Politeknik. Selamat pagi. Pada intinya sama, mulai dari namanya PSB, SPMB, PPDB, lalu balik lagi ke SPMB. Tergantung siapa menteri pendidikannya mau kasih nama apa. Yang menjadi pertanyaan, adakah upaya dari dinas ataupun BPMP untuk menyederhanakan sistem ini? Karena jujur setiap tahun banyak orang tua mengeluh karena mungkin karena belum terbiasa dan juga operator Dapodik di satuan pendidikan yang sedikit kewalahan dengan sistem ini. Mohon tanggapannya, terima kasih. Silahkan Bu Desi bisa memberi komentar. Baik, terima kasih. Jadi untuk penerimaan murid baru ini tadi sudah disampaikan oleh penanya bahwa kalau mau dilihat hampir sama dari yang sebelumnya, kemudian ada PPDB, ada SPMB, padahal sama sekali tidak. Perbedaannya sangat terlihat dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bravo untuk jalur-jalur yang dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3, yaitu dengan adanya dibuka jalur ini, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Ini sebenarnya membedakan bahwa SPMB yang diterapkan di tahun ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Kalau dengan kasat mata iya, karena memang semua proses penerimaan murid baru ya terjadi setiap tahun. Tapi dengan melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini juga Dinas Pendidikan yang menyusun juknisnya sendiri dengan melihat keadaan geografis, keadaan yang ada di masing-masing daerah. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana pemerintah daerah ini melihat masyarakat, melihat orang tua, melihat murid untuk bagaimana mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Jadi sekitar domisili. Jadi tadi benar tidak ada sekolah unggulan, tidak ada sekolah favorit. Karena kami juga mendampingi sekolah selama ini sama. Kami tidak melihat sekolah ini adalah sekolah swasta, sekolah ini sekolah unggul, tidak. Sekolah ini ada sekolah negeri. Pendampingan, advokasi yang dilaksanakan oleh BPMP selama ini menyeluruh kepada semua jenjang. Semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA yang menjadi ranah kami di BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Dan satu hal yang mungkin ini bisa dilihat perbedaannya, yaitu tadi pemerintah daerah sendiri yang menyusun juknisnya. Walaupun kami dari BPMP juga menjadi tugas kami untuk mendampingi pada saat pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan menyusun untuk juknis yang ada. Jadi tidak semua daerah sama. Jadi juknis ini ditentukan oleh masing-masing daerah tapi dengan melihat tadi surat edaran. Jadi berbeda kalau tadi Pak Bravo menyampaikan untuk SMA karena ini menjadi ranah dari Dinas Pendidikan daerah.
Jadi ada 30-35%, tapi dari edaran itu misalnya untuk jenjang SD yang ditentukan umum oleh kami, oleh kementerian kami, misalnya sekolah dasar paling sedikit 70% untuk domisili. Kemudian ada jalur afirmasi, ini paling sedikit ada 15%. Dan untuk mutasi 5%, karena tadi dijelaskan juga oleh Pak David, untuk jalur prestasi ini tidak ada di sekolah dasar. Yang ada untuk jalur prestasi ini mulai dari SD dan SMP itu, sehingga melalui sulut bicara kita masyarakat bisa mengetahui bahwa oh ya ini SPMB yang diberlakukan sejak tahun 2025 dan 2026 ini berbeda, ditentukan oleh pemerintah daerah. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya ke Pak David. Semakin dekat 1 jam berlalu untuk dialog ini semakin menarik Pak. Nah yang ingin saya tanyakan dari Pak David sebagai PIC SPMB BPMP Sulawesi Utara. Bentuk sinergitas atau kolaborasi mungkin dengan ada operator-operator dari Dinas Pendidikan ataupun sekolah-sekolah. Seperti apa yang sudah Pak David alami dan mungkin ada persiapan khusus untuk tahun ini menjalankan SPMB Bapak David sebagai PIC. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama kita berangkat dari pengalaman yang sudah kita lalui sama-sama kemarin. Pertama, bahwa masih ada terjadi miss, itu terjadi di satuan pendidikan yang sistem penerimanya offline atau manual. Sehingga ini perlu kontrol dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk benar-benar meyakinkan kepada satuan pendidikan, memastikan bahwa sekolah menerima calon murid baru berdasarkan atau sesuai dengan kuota yang notabene diusulkan oleh sekolah ke dinas. Memang ada beberapa anomali yang terjadi, di mana sekolah mengajukan misalnya dia mengajukan 3 rombel misalnya. Nah, namun setelah diverifikasi oleh dinas, bahkan oleh kami ternyata tidak memenuhi syarat untuk 3 rombel. Karena ternyata setelah dihitung secara keseluruhan, oleh sekolah menyatakan ini ruang bisa dijadikan ruang kelas, namun ternyata di Dapodik terbaca itu ruang perpustakaan misalnya, atau ruang laboratorium. Nah itu sesuai dengan peruntukan itu tidak dibenarkan. Sehingga ketika pun misalnya dinas mengiyakan 3 diajukan, namun setelah merujuk jumlah rombel ternyata hanya misalnya 6, maka sekolah yang bersangkutan hanya boleh menerima kelas yang tersisa dari jumlah total ruang belajar. Jadi jangan ruang lab dijadikan kelas, perpustakaan dijadi kelas, atau ruang komputer, bahkan kantin misalnya dijadikan kelas, atau kelas yang ada di sekat. Itu yang pertama, sehingga dalam waktu dekat ini seperti disampaikan juga oleh Ibu Kasubag tadi, kita akan mengundang selain PIC, juga akan mengundang perwakilan operator, dalam ini mungkin adalah operator kabupaten kota, karena kita secara ekosistem di Sulawesi Utara sudah ada yang namanya komunitas belajar operator sekolah, dan di sana ada operator-operator sekolah, baik koordinator kecamatan maupun operator dinas, sehingga dalam penyampaian nanti itu operator dinas juga akan memahami, mengetahui bahwa aturannya seperti ini, termasuk dengan pengajuan penentuan rombel itu sendiri. Gitu, supaya nanti ketika sekolah ada keinginan tertentu untuk menambah, setidaknya kita akan melihat pertama kesesuaian jumlah ruang kelasnya, kedua kesiapan gurunya, dan ketiga sarana prasarana pendukung. Jangan sampai kita menerima melebihi, namun yang terjadi adalah pelayanan tidak sesuai, guru kurang, sarana tidak menunjang, akhirnya keluhan, maka lari-larinya ke mutu lagi, seperti yang Pak Cliff tadi sampaikan di penelpon sebelumnya. Jadi itu kita akan strategi akan kita gunakan adalah pertama mematangkan, memastikan operator juga memahami ini. Karena kalau operator tidak diberikan pemahaman, maka yang terjadi dia akan menerima permintaan dari kepala sekolah, namun akhirnya ketika diajukan dinas tidak meloloskan, akhirnya yang disalahkan lagi dinas. Karena kemarin banyak juga keluhan ke kami, Pak kami ajukan sekian,
kenapa di Juknis hanya sekian? Sekali lagi itu berdasarkan ketersediaan jumlah sekolah. Saya kira itu yang paling urgent. Iya, saya mungkin balik ke Ibu Daisy. Bu, kolaborasi BPMP Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara ini kan saya pandang sangat baik. Mungkin dari sisi sosialisasi untuk SPMB di tahun 2026 ini seperti apa bentuk sosialisasi yang mungkin sudah dilaksanakan pada mulai tahun lalu sehingga memasuki 2026 ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Jadi kami BPMP Provinsi Sulawesi Utara untuk ada kegiatan SPMB ini ada beberapa hal yang harus kami laksanakan yang di dalamnya adalah sosialisasi. Sosialisasi yang pertama akan kami laksanakan internal kami di BPMP Provinsi Sulawesi Utara dan itu akan kami laksanakan sebentar jam 2 siang. Itu sudah diagendakan. Kemudian pada hari Kamis Jumat sosialisasi itu sekaligus pendampingan untuk penyusunan Juknis. Kami akan mengundang PIC SPMB di 15 kabupaten kota dan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan operator. Kemudian kami juga akan membuat Zoom. Karena ini tentang SPMB bukan sekedar kami berhubungan dengan Dinas Pendidikan, tapi yang paling penting di sini adalah masyarakat. Sehingga kami akan membuat Zoom, ini per jenjang, jadi Zoom untuk SD, SMP dan SMA buat Zoom dan kami akan mengundang orang tua, termasuk orang tua karena beberapa waktu yang lalu juga sudah kami laksanakan di tahun kemarin. Jadi sosialisasi pertama kepada Dinas Pendidikan, walaupun Dinas Pendidikan juga beberapa kali ini diundang oleh pusat untuk sama-sama mengikuti sosialisasi. Jadi menjadi tugas kami sosialisasi ke pemerintah daerah, kemudian kepada kepala satuan pendidikan, kepada kepala sekolah, dan yang terutama yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena seperti tadi masih ada pertanyaan dari mungkin tadi orang tua atau siapa tentang SPMB yang dinilai masih sama dengan PPDB padahal jauh berbeda pelaksanaan PPDB di 2 tahun kemarin dengan SPMB tahun kemarin, apalagi di tahun ini ada berbagai penyempurnaan karena sudah dilaksanakan di tahun pertama di tahun 2025. Jadi sosialisasi intinya kami kepada Dinas Pendidikan, kepada Satuan Pendidikan, di dalam Satuan Pendidikan itu sudah termasuk kepala sekolah, guru, bahkan siswa, dan yang terpenting sosialisasi kami akan laksanakan kepada masyarakat dan ini juga sebenarnya bentuk sosialisasi ketika kami diundang di Sulut Bicara. Ya, baik. Saya ke Pak Bravo, Pak. Ini pertanyaan yang perlu disampaikan juga ke masyarakat dari segi infrastruktur digital, Pak, dalam mendukung pelaksanaan SPMP yang berbasis sistem domisili dan prestasi ini seperti apa dan mungkin inovasi teknologi yang disiapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara seperti apa, Pak? Oke, baik, untuk pelaksanaan SPMB ini kita tetap menggunakan sistem yang digunakan tahun kemarin, masih sama sistem aplikasi. Jadi di mana masyarakat itu ataupun siswa bisa mendaftar secara online di mana saja, anytime, anywhere. Dan mulai tahun kemarin itu kalau memang masyarakat mencermati, kita betul-betul menerapkan transparansi di mana jika diperhatikan tahun kemarin itu setelah perankingan itu setiap masyarakat bisa mengklik per nama dan melihat skornya. Domisilinya, scoring domisilinya, jarak kilometernya bisa dilihat, skor nilai raportnya juga bisa dilihat, nilai prestasi bisa dilihat. Jadi betul-betul kita terbuka dan masyarakat bisa menilai sendiri. Katakan misalnya banyak yang protes dari domisili. Kenapa dia, setahu kita dia rumahnya di sana tapi bisa lulus? Silakan nanti kita buka saja datanya, jarak rumahnya berapa kilometer ke jarak sekolah. Itu di sistem akan kelihatan nanti setelah perankingan. Artinya betul-betul asas transparansi dan akuntabilitas kita terapkan dengan menggunakan sistem informasi atau berbasis web. Nah, ini saya tambahkan satu hal mungkin yang penting juga nanti masyarakat tahu. Nanti pada saatnya juga kita akan umumkan sesuai juga dari arahan BPMP. Daya tampung itu akan kita umumkan. Kita publish di web sehingga masyarakat bisa melihat sekolah A, B, dan C daya tampungnya
misalnya katakan sekolah A daya tampungnya 100, maka nanti pada saat penerimaannya, pengumumannya 100 juga yang akan diterima. Jadi tidak akan lebih. Kurang bisa kalau kurang pendaftar. Tapi rasanya kalau lebih tidak bisa karena tadi sekali lagi dari kementerian itu sudah mengunci daya tampungnya sehingga ketika proses SPMB selesai diterima 100 tidak akan bertambah lagi lebih dari 100 daya tampung yang telah ditetapkan. Semuanya berbasis sistem informasi atau berbasis web yang nanti pada saatnya akan kita launching dan akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kita akan evaluasi lagi, mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin nanti evaluasi dari tahun kemarin yang cukup meribetkan atau menyulitkan masyarakat atau siswa. Mungkin akan kita potong ya supaya lebih sederhanakan lagi. Satu hal, tadi saya sampaikan menggunakan untuk jalur prestasi akan menggunakan TKA, hasil TKA. Jadi tidak lagi menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Jadi menggunakan hasil TK khusus jalur prestasi. Untuk itu kami sekarang sudah mensosialisasikan kepada masyarakat yang akan masuk ke SMA SMK khususnya jalur prestasi. Pastikan anaknya ikut TK SMP kelas berapa sekarang SMP? Kelas 9. Jadi ini sudah mulai pendaftaran TKA ini sekarang ini. Penutupannya tanggal 28 Januari, pelaksanaan TKA-nya di bulan April, pas nanti di bulan Mei Juni sudah mulai masuk ke SPMB SMA atau SMK. Jadi pastikan sekali lagi anak-anak SMP kelas 9 ikuti TKA yang mulai diterapkan tahun ini. Pertama kali untuk jenjang SMP dan SD. Tes kemampuan akademik, tes terstandar secara nasional. Jadi tidak lagi kita melihat raport yang terlalu nilai rapor itu terlalu heterogen ya. Tiap sekolah itu nilai rapornya standarnya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita gunakan saja TKA yang punya standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Ya, baik pendengar RRI maupun penonton RRI Manado di mana saya berada, bagi yang ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon maupun WhatsApp di 0821 9583 5080. Dan bagi yang menonton via YouTube bisa berkomentar apabila ada pertanyaan, silakan langsung berkomentar di kolom komentar. Dan pendengar penonton, kita akan balik, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sulut Bicara. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1 RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Boni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, kita balik lagi di Sulut Bicara bertajuk transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi. Kita sekarang sudah berada di penghujung acara dan mungkin ini kita ingin closing statement dari para narasumber. Yang pertama saya mungkin ke Pak David. Kira-kira apa yang perlu disampaikan Pak sebagai PIC kepada PIC maupun operator-operator yang akan melaksanakan
dan bahkan bisa dikatakan PIC ataupun operator sebagai ujung tombak suksesnya ini SPMB karena akan mengendalikan semua siswa murid baru yang masuk. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Nagra. Kepada Bapak Ibu nanti PIC SPMB Kabupaten Kota bahkan provinsi, untuk pelaksanaan SPMB kita sudah punya pengalaman tahun-tahun kemarin, terlebih untuk tahun terakhir dengan sistem penerimaan murid baru. Masih ada beberapa yang perlu kita benahi, antara lain terkait dengan kesesuaian kuota yang ditentukan melalui jeknis dengan penerimaan. Jadi itu harap nanti koordinasi sebaik-baiknya dengan satuan pendidikan, minta data yang diajukan oleh satuan pendidikan diverifikasi oleh dinas melalui para operator. Jangan sampai kita mengusulkan tidak sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Dan yang penting di sini adalah apa yang sudah direncanakan kita laksanakan, kita evaluasi bersama dengan tidak lupa kita sosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua calon murid baru, supaya pertama tidak terjadi penumpukan dan kedua tidak lagi terjebak dalam dikotomi favorit dan tidak favorit. Saya kira itu untuk menjadi catatan penting kita untuk tahun 2026-2027 di SPMB ini. Demikian Pak Anugrah. Iya, saya ke Pak Bravo. Pak, ini juga sebenarnya ada pertanyaan titipan di mana mungkin bisa disampaikan konkret pelibatan sekolah swasta dalam sistem ini SPMB dan juga bisa disampaikan website dari yang bisa dilihat oleh masyarakat umum seperti apa pengumuman-pengumuman hal yang konkret ataupun rombol-rombol yang akan batasan-batasan yang akan disiapkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Utara. Silakan Pak Bravo. Oke, terkait pelibatan sekolah swasta ya. Oke. Jadi memang mulai tahun ini kita akan mulai mengundang sekolah-sekolah swasta, nantinya kita akan menyurat yang ingin bersama-sama dengan kita dalam proses SPMB dalam satu aplikasi yang akan kita nanti launching. Itu nanti di launching di aplikasi, linknya spmb.sulutprof.go.id. spmb.sulutprof.go.id. Jadi nanti bukan hanya sekolah negeri saja yang di dalam, yang nanti masyarakat atau siswa bisa pilih, tapi juga ada pilihan-pilihan sekolah lainnya, sekolah swasta lainnya. Nanti kita akan ajak bergabung. Jadi masyarakat atau siswa nanti akan punya banyak pilihan atau bahkan pilihan alternatif ya. Jika memang di sekolah yang dituju itu sudah kuotanya sudah melebihi ya tidak memenuhi kriteria lagi, ada loh sekolah-sekolah lain di sekitar situ. Sekalipun itu sekolah swasta gitu. Itu yang akan kita coba libatkan. Dan juga nanti di akhir proses juga misalnya ada sekolah-sekolah yang terjadi kepadatan, maka siswa yang tidak terpenuhi biasanya kita akan tawarkan juga ada sekolah-sekolah di sekitar itu. Silakan kalau mau dialihkan kita bantu daftarkan. Apakah di sekitar itu ada sekolah negeri ataupun juga sekolah swasta. Jadi pelibatan kita juga itu kita mendistribusikan. Ya, mendistribusikan jika ada di suatu sekolah terjadi kelebihan pendaftar. Itu mungkin pelibatan sekolah swasta yang nanti kita akan sama-sama kita undang, mudah-mudahan banyak sekolah swasta yang mau bergabung dalam satu aplikasi nanti yang kita gunakan bersama-sama. Jadi satu aplikasi digunakan untuk banyak sekolah. Apa sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Jadi satu portal itu semacam ada banyak etalase di situ, ada sekolah negeri dengan kelebihannya masing-masing, sekolah swasta dan kelebihannya masing-masing. Nanti kita minta silakan dipromosikan apa kelebihannya dan prestasi-prestasinya. Karena sekali lagi SPMB ini terkait dengan ya harus kita katakan branding. Sekolah bagaimana harus bisa memberikan nilai yang terbaik agar masyarakat siswa bisa mau ke sekolah itu. Itu yang penting kita dorong ke sekolah supaya sekali lagi semua sekolah harus bisa berprestasi. Sesuai dengan tagline tadi dari Kementerian Pendidikan Bermutu untuk semua. Closing. Oke, sekali lagi Bapak sekalian, pada akhirnya peserta transformasi dari PPDB ke SPMB itu sebenarnya bukan hanya sekedar penggantian nomenklatur, tapi secara filosofi sebenarnya meruntuhkan tadi stigma atau label favoritisme. Jadi tidak ada lagi sekolah swasta, tidak lagi sekolah unggul, sekolah tidak unggul, sekolah swasta atau sekolah negeri semuanya sama. Gunakan jalur yang ada 4 jalur, domisili, prestasi, afirmasi, mutasi, semua sudah diberikan.
silakan gunakan saya semua secara proporsional dan mana yang dirasa paling memenuhi syarat. Dan ya itu pilihannya ada di Bapak Ibu sekalian, di masyarakat dengan adik-adik kita nanti yang akan mendaftar di khususnya kami di SMA SMK. Ya, saya rasa mungkin itu dari kami di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Intinya SPMB tahun ini kita akan langsungkan secara transparan, secara akuntabel, berbasis informasi sehingga masyarakat bisa memantau sendiri. Ya, masyarakat sih akan mengawal proses SPMB ini supaya bisa dilaksanakan secara tertib dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bravo. Terakhir saya ke Ibu Daisy, ya sebagai tuan rumah Bu. Bu, SPMB 2025-2026 diyakini mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan ataupun peningkatan mutu pendidikan. Tanggapan dari Ibu Daisy sendiri dari BPMP Sulawesi Utara melihat SPMB yang bisa dikatakan sudah sukses di 2025 dan dilanjutkan di 2026 ini seperti apa tanggapannya Bu? Sekalian closing statement Bu. Ya, pelaksanaan SPMB di tahun 2026 ini kita harapkan terbaik di pelaksanaannya di tahun ini dengan kita melihat permasalahan yang ada di tahun lalu itu sudah kita mitigasi dan intinya adalah bagaimana kita sukseskan pelaksanaan untuk SPMB di tahun 2026 dengan kita bermitra dengan semua pemerintah daerah dan pelaksanaan semua tahapan ini bisa dilaksanakan tadi transparan, akuntabel dan intinya adalah satu, bagaimana peserta didik murid ini mendapatkan haknya layanan pendidikan dan intinya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ya, terima kasih Ibu Daisy, terima kasih para narasumber juga yang sudah berkesempatan untuk dialog pada hari ini. Pendengar penonton RRI Manado di mana saja berada dalam acara Sulut Bicara edisi 9 Februari 2026 bertajuk Transformasi SPMB dari zonasi ke kualitas dan prestasi kini telah berakhir dan tetaplah bersama kami di kemudian hari dalam acara Sulut Bicara dan selamat siang.